Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksanul Fadil Hanafi Pulungan dari Prodi Kesejahteraan Sosial dengan NIM 240405009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari sejarah Islam yang ada di Spanyol atau pada kala itu Andalusia. Pada saat itu ada 6 periode Islam di Andalusia. Periode pertama ini adalah pada masa wali ataupun gubernur pada tahun 711 hingga 755 Masehi. Periode ini dimulai dengan penaklukan Spanyol oleh pasukan muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair yang diutus oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Spanyol pada masa ini berada di bawah pemerintahan para wali yang ditunjuk langsung oleh kekhalifahan di Damaskus. Stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai dikarenakan adanya gangguan dari sisa-sisa penguasa Visigot yang tidak tunduk maupun konflik di antara para pemimpin muslim. Sehingga karena seringnya konflik, pembangunan dan peradaban kebudayaan belum menjadi fokus pada periode ini. Periode ini berakhir dengan kedatangan Abdurrahman ad-Dahil ke Spanyol. Yang kedua adalah periode pada masa keamiran Bani Umayyah di Cordoba tahun 755 hingga 912 Masehi. Setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah di Damaskus oleh Bani Abbasiyah, Abdurrahman ad-Dahil, seorang pangeran Umayyah, berhasil melarikan diri, tiba di Andalusia. Ia pun mendirikan dinasti Umayyah yang baru di Spanyol dan mendeklarasikan dirinya sebagai panglima ataupun gubernur, namun tidak tunduk pada kekuasaan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ini menandai dimulainya kemerdekaan politik di Andalusia dari pusat pemerintahan Islam di timur. Meskipun masih ada tantangan internal dan eksternal, pondasi bagi perkembangan peradaban Islam di Andalusia mulai diletakkan, terutama di bawah kepemimpinan Abdurrahman I dan para penerusnya. Yang ketiga adalah masa kekhalifahan Cordoba. Periode ini Islam di Spanyol mencapai kemajuan dan kejayaan, menyaingi bahkan melampaui kebesaran Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman III Al-Nasir adalah salah satu penguasa terhebat. Ia menyatakan dirinya sebagai khalifah, menandai kemandirian penuh dan ambisi kekuatan Umayyah di Andalusia. Cordoba menjadi salah satu pusat peradaban terkemuka di dunia dengan perpustakaan besar, universitas, dan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Khalifah-khalifah besar seperti Abdurrahman An-Nasir dan Al-Hakam II berhasil menciptakan periode stabilitas dan kemakmuran yang luar biasa. Periode keempat adalah masa Muluk Al-Tawaif atau negara-negara kecil. Setelah kemunduran Khalifah Cordoba, kekuasaan Islam di Spanyol mulai terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil ataupun kerajaan-kerajaan yang kecil yang dikenal sebagai Muluk Al-Tawaif. Setiap kota penting seperti Seville, Toledo, dan Granada memiliki raja atau penguasa sendiri. Periode ini ditandai oleh pertikaian dan persaingan internal yang melemahkan kekuatan Muslim di Andalusia. Meskipun beberapa kerajaan kecil masih mencapai kemajuan budaya dan intelektual, perpecahan ini membuat mereka rentan terhadap serangan dari kerajaan Kristen yang sedang bangkit dalam gerakan Reconquista. Yang kelima adalah periode dominasi Murabitun dan Muwahhidun. Karena tekanan dari kerajaan Kristen yang semakin kuat, beberapa raja Tawaif meminta bantuan kepada dinasti Muslim yang kuat dari Afrika Utara, yaitu dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Kedua dinasti ini berhasil menyatukan kembali sebagian besar wilayah Muslim di Andalusia di bawah satu kekuasaan dan memukul mundur pasukan Kristen untuk sementara ini. Meskipun membawa kekuatan militer yang baru, pemerintahan Murabitun dan Muwahhidun cenderung lebih konservatif dan kurang mendukung kebebasan intelektual seperti masa kekhalifahan sebelumnya. Pada akhir periode ini, kekuatan kedua dinasti melemah dan banyak kota penting seperti Cordoba dan Seville jatuh ke tangan kerajaan Kristen.
Yang keenam adalah periode yang Kerajaan Granada. Pada periode yang terakhir ini, kekuasaan Islam di Andalusia menurun drastis. Hanya tersisa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar ataupun Nasrid. Meskipun wilayahnya kecil, kerajaan Granada berhasil bertahan selama lebih dari 2,5 abad. Pada masa ini, peradaban di Granada kembali mengalami kemajuan pesat, terutama di dalam berbagai bidang seperti arsitektur, seni, dan sastra, yang puncaknya ditandai dengan pembangunan Istana Alhambra yang megah. Namun, tekanan kerajaan dari Kristen yang bersatu semakin meningkat, yang akhirnya pada tahun 1492 Masehi, Granada menyerah kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, yang menandai berakhirnya kekuasaan Islam di semenanjung Iberia. Pembahasan yang kedua ini adalah orang yang diberi gelar sebagai penakluk Spanyol di dalam sejarah Islam, yaitu adalah Tariq bin Ziyad, yang dimana seorang jenderal Muslim dari dinasti Umayyah yang memimpin ekspedisi ke Semenanjung Iberia pada tahun 711 Masehi. Aksi heroik dan penaklukan beliau ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu Tariq memimpin sekitar 7.000 pasukan mayoritas dari suku Berber yang melintasi selat yang kemudian diberi nama Jabal Tariq, yang kini dikenal sebagai Gibraltar. Ia mendarat di pantai selatan Spanyol dan langsung memulai ekspansi ke wilayah Visigoth. Yang kedua ialah pembakaran kapal. Ini, Tariq dikisahkan membakar kapal-kapal setelah mendarat di Spanyol. Yang ketiga adalah pertempuran Guadalete, yang dimana Tariq pada saat ini menghadapi Raja Roderick, yang dimana Raja bangsa Visigoth. Dengan taktik yang brilian dan semangat jihad yang tinggi, pasukan Tariq berhasil mengalahkan pasukan Kristen yang jumlahnya jauh lebih besar, yang diperkirakan sekitar lebih dari 30.000 pasukan. Karena kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai hampir seluruh semenanjung Iberia hanya dalam waktu beberapa tahun. Pembahasan yang ketiga di sini ialah khalifah yang berhasil mencapai puncak kemajuan dan kejayaan di Andalusia. Khalifah pada masa ini adalah Abdurrahman III dari dinasti Umayyah di Andalusia. Beliau ini berhasil mencapai puncak kemajuan dan kejayaan pada masanya. Seperti yang pertama itu ada stabilitas politik dan militer, yang dimana beliau menyatukan berbagai faksi dan daerah di Andalusia yang sebelumnya sering terjadi pemberontakan, memperkuat perbatasan terhadap serangan Kristen di utara Spanyol, dan menundukkan pemberontakan di Afrika Utara. Yang kedua ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Pada masa Khalifah Abdurrahman III, Cordoba di sini menjadi pusat peradaban Islam, yang dimana dengan perpustakaan besar yang menyimpan lebih dari 400.000 buku. Banyaknya para ilmuwan, filsuf, dan dokter dari seluruh dunia datang untuk belajar di sana. Yang ketiga adalah pembangunan dan arsitektur. Pada masa Khalifah Abdurrahman III ini, perkembangan Andalusia sangatlah pesat. Contohnya seperti membangun Masjid Agung Cordoba, yang menjadi salah satu keajaiban arsitektur Islam pada masa di Eropa. Membentuk kota Madinat Al-Zahra, pusat pemerintahan dan simbol kemegahan dinasti Umayyah. 4 adalah toleransi beragama. Beliau menerapkan beberapa kebijakan yang mana toleran terhadap umat Kristen dan Yahudi. Banyak ilmuwan non-muslim turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu di Andalusia. Untuk pembahasan selanjutnya adalah bagaimana perkembangan ilmu
pengetahuan di Spanyol atau Andalusia yang memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya gerakan Renaissance di Eropa. Perkembangannya ini adalah pada masa kondisi Andalusia di masa keemasan. Setelah penaklukan Spanyol oleh pasukan Muslim, kota Cordoba menjadi pusat budaya, pendidikan, dan sains terkemuka di Eropa. Muncul institusi pendidikan dan perpustakaan besar dengan ratusan buku, jauh melebihi koleksi buku di seluruh Eropa kala itu. Yang kedua, ilmu yang berkembang di Andalusia ada beberapa, yaitu kedokteran, filsafat, matematika, dan astronomi, geografi, hingga yang lainnya. Jadi mekanisme dalam ilmu ini ada beberapa, yaitu melalui pusat penerjemahan di Toledo pada abad ke-12, di mana karya-karya ilmuwan Muslim diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Ilmuwan Kristen dan Yahudi ikut berperan dalam menerjemahkan dan menyebarkan ilmu, seperti Gerard Ramona dan Michael Scott. Pada masa ini, peran Islam dalam mempersiapkan Renaissance ini ada beberapa poin pentingnya, yaitu Andalusia menjadi jembatan antara ilmu klasik dan Eropa modern. Karya Ibn Rushd tentang filsafat dan logika mempengaruhi tokoh-tokoh besar Renaissance seperti Thomas Aquinas. Teknologi dan sains di sini dari Muslim ini mempercepat perkembangan Eropa dalam navigasi, kedokteran, matematika, dan sains eksperimental. Pembahasan selanjutnya adalah latar belakang kehancuran Islam di Spanyol ataupun Andalusia. Yang pertama ini adalah perpecahan dikarenakan politik internal sesama Muslim, yang dimana setelah masa keemasan Khalifah Umayyah di Cordoba, Andalusia mulai terpecah menjadi negara kecil yang disebut Tawaif. Negara kecil ini saling bersaing dan berperang satu sama lain demi kekuasaan, bahkan meminta bantuan kepada raja Kristen untuk melawan sesama Muslim. Kondisi ini menyebabkan kekuatan Islam secara keseluruhan membuat menurun, yang mana membuat musuh mudah menyerang. Yang poin kedua, Reconquista atau penaklukan kembali oleh kerajaan Kristen. Reconquista adalah gerakan panjang oleh kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol seperti Castile, Aragon, dan Leon, yang dimana tujuan mereka di sini adalah untuk merebut kembali wilayah dari tangan Muslim. Pasukan Kristen ini dimulai sejak abad ke-8 hingga berlangsung pada abad ke-15. Pasukan Kristen ini perlahan merebut beberapa kota yang besar Islam seperti Toledo, Cordoba, Sevilla, hingga akhirnya Granada, kota terakhir yang dikuasai Muslim. Poin yang ketiga adalah lemahnya kepemimpinan dan kebergantungan pada dinasti asing. Untuk menghadapi serangan Kristen, penguasa Muslim di Andalusia memanggil bantuan dari dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Meski sempat membantu, kehadiran mereka menimbulkan konflik baru, yaitu perebutan kekuasaan yang dimana melemahkan stabilitas wilayah dan politik saat itu. Setelah itu, muncullah beberapa kerajaan Islam kecil yang tidak bersatu dan tidak cukup kuat untuk menahan serangan akhir dari gerakan Reconquista ini. Poin yang keempat adalah kerajaan Kristen dan aliansi politik. Kerajaan Kristen di sini bersatu di bawah aliansi yang kuat dan mendapat dukungan dari gereja dan paus di Roma. Kristen kala itu di Eropa menjadikan Reconquista sebagai perang suci melawan Islam. Setelah pernikahan Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castile, dua kerajaan besar Kristen bersatu dan memperkuat kekuatan militer mereka untuk menghancurkan Granada, yang dimana Granada di sini adalah kerajaan satu-satunya Muslim yang bisa bertahan beberapa abad. Poin yang kelima adalah kemunduran ilmu dan moralitas. Setelah masa keemasan, dunia Islam di Andalusia
semakin mengalami kemerosotan intelektual dan spiritual. Fokusnya di sini bergeser dari ilmu pengetahuan dan peradaban menjadi ke perebutan kekuasaan. Tidak ada regenerasi kepemimpinan ataupun semangat keilmuan seperti pada masa keemasan yang sebelumnya. Poin keenam adalah perjanjian yang dikhianati dan pengusiran Muslim. Setelah jatuhnya Granada pada tahun 1492, Sultan terakhir yaitu Abu Abdullah menyerah dengan syarat bahwa Muslim tetap boleh menjalankan agamanya. Namun janji itu dikhianati oleh penguasa Kristen. Pada saat itu Muslim pun dipaksa pindah agama, dilarang beribadah hingga akhirnya diusir ataupun dibunuh dalam peristiwa Inkuisisi Spanyol. Islam benar-benar dihapus dari daratan Spanyol. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana rancangan untuk masa depan Islam setelah kita belajar dari sejarah keislaman di Andalusia ataupun Spanyol. Jadi rancangan-rancangan itu ada beberapa, yaitu seperti kebangkitan intelektual dan ilmiah. Di sini kita bisa melakukan seperti revitalisasi pusat ilmu pengetahuan yang dimana harus berbasis Al-Quran dan sains modern. Kedua ini bisa kita lakukan dengan cara membangun universitas riset yang islami yang dimana berbasis teknologi dan spiritualitas. Mendorong penerjemahan dan produksi karya ilmiah seperti Bai'at al-Hikmah dulu. Dan fokus pada ekonomi syariah, lingkungan dan etika global. Persatuan yang kedua bisa kita lakukan dengan cara persatuan umat dan integrasi dunia Islam. Pada pembahasan ini kita bisa melakukan forum kerja dengan dunia Islam seperti mazhab, etnis dan bangsa. Bisa dilakukan dengan cara membentuk kebijakan bersama Islam internasional yang non-politik, yang dimana hanya berbasis maslahat umat. Bisa kita lakukan dengan cara menghidupkan jiwa uhuwah Islamiyah, Wathaniyah dan Isnaniyah. Poin yang ketiga di sini, kita juga bisa melakukan tata kelola pemerintahan yang adil dan bersih. Karena di mana pemerintah Islam di sini harus berbasis keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Menjunjung tinggi syura atau musyawarah yang meritokrasi dan hak-hak rakyat. Kita harus bisa menghindari politik adu domba dan korupsi yang menjadi penyakit tawaif pada masa Andalusia. Poin keempat adalah toleransi, dialog dan peradaban multikultural. Islam di masa depan ini harus bisa menjadi rahmat bagi semesta, bersanding bukan bersaing dengan agama lain, mendorong dialog antar agama dan kerjasama kemanusiaan. Yang kelima bisa kita lakukan dengan pertahanan moral dan ideologis, seperti membangun sistem pendidikan akidah dan moral yang kuat di era digital, menangkal perpecahan dengan pendidikan akhlak dan persatuan, melawan radikalisme dan ekstremisme yang merusak wajah Islam. Yang keenam di sini kan bisa juga kita lakukan, yang dimana program di sini seperti kemandirian ekonomi umat. Contohnya mengembangkan ekonomi Islam berbasis wakaf, produktif, zakat dan UMKM. Membangun koperasi dan jaringan dagang halal di antara negara-negara lainnya. Dan umat Islam di sini harus bisa mandiri dari segi energi, pangan dan teknologi, kebudayaan dan media. Di sini umat Islam juga bisa membangun peradaban Islam yang lebih aktif di ranah budaya dan media digital. Contohnya seperti membuat film dalam sastra ataupun seni dan musik Islami yang tujuannya harus mendidik dan menyatukan.
Sekian dari pembahasan saya kali ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.